Hai adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai penerapan penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan memasuki tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat disiplin, kritis, dan kreatif dapat dengan tepat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada operasi bilangan pecahan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.1 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Baiklah, di sini kita memasuki materi penjumlahan pecahan biasa. Nah, untuk penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya sama dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilang-pembilangnya sementara penyebutnya tetap. Misalkan A per C ditambah B per C sama dengan A ditambah B per C. Untuk A, B, dan C bilangan bulat dan C tidak sama dengan 0. Nah, A dan B merupakan pembilang, C merupakan penyebut. Nah, di sini ada contoh soal bentuk pecahan dengan penyebut yang sama, di mana soalnya yaitu 1/4 ditambah 2/4. Nah, pada penjumlahan pecahan biasa, di sini kita ketahui penyebutnya sama, yaitu 4, di mana diketahui 1 itu merupakan A, 4 merupakan C, 2 merupakan B, dan 4 merupakan C. Pada penjumlahan pecahan biasa, apabila penyebutnya sama, kita hanya menjumlahkan pembilangnya. Maka hasilnya sama dengan 1 ditambah 2/4. Seperti bentuk umumnya, yaitu A ditambah B per C. Maka hasilnya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ini kita masukkan ke angka ini menjadi 4. Maka hasilnya sama dengan 3/4. Kemudian kita masuk ke contoh 2, bentuk pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Pada contoh 1, tadi merupakan pecahan dengan penyebut yang sama, sementara contoh 2 merupakan penyebut yang tidak sama. Contohnya, 1/2 ditambah 1/4. Nah, penyebutnya berbeda kan? Karena di sini penyebutnya 2 dan 4. Untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Kita bisa menggunakan KPK. KPK dari 4 dan 2 yaitu 4. Maka kita masukkan saja 4 dikali 2 sama dengan 2 dikali 1 hasilnya 2. Kita masukkan 2. Kemudian satunya lagi 4 dibagi 4 sama dengan 1 dikali 1 hasilnya 1. Jadi dapatlah 2/4 ditambah 1/4 hasilnya sama dengan 3/4. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu pengurangan pecahan biasa. Nah, pada pengurangan bilangan pecahan biasa yang penyebutnya sama dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti penjumlahan bilangan pecahan, yaitu mengurangkan pembilang-pembilangnya sementara penyebutnya tetap. Nah, misalkan 5/6 dikurang 4/6. Di sini
diketahui penyebutnya sama, yaitu 6. Maka kita hanya mengurangkan pembilangnya saja, yaitu 5 dikurang 4 per 6. Hasilnya sama dengan 5 dikurang 4, 1. 6-nya kita masukkan, jadi hasilnya 1 per 6. Jadi, secara umum dapat dituliskan dengan untuk sembarang pecahan A per B dan C per B dengan B tidak sama dengan 0, berlaku A per B dikurang C per B sama dengan A dikurang C per B. Nah, di sini terdapat contoh soal pengurangan pada pecahan biasa. Soal pertama, 3 per 5 dikurang 1 per 5 sama dengan titik-titik. Cara penyelesaiannya, nah, kita ketahui pada soal penyebutnya sudah sama ya, yaitu 5. Jadi, kita hanya mengurangkan pembilangnya saja, di mana pembilangnya itu 3 dan 1. Jadi, langsung saja 3 dikurang 1 per 5. Hasilnya sama dengan 2 per 5. Jadi, hasil dari 3 per 5 dikurang 1 per 5 adalah 2 per 5. Contoh soal 2, 7 per 12 dikurang 6 per 12 sama dengan titik-titik. Untuk menyelesaikannya, di sini penyebutnya sudah sama 12. Jadi, langsung saja kita mengurangkan pembilangnya, di mana pembilangnya yaitu 7 dan 6. Jadi, 7 dikurang 6 per 12, hasilnya sama dengan 1 per 12. Contoh, 2 per 3 ditambah 1 per 4 sama dengan titik-titik-titik. Oke, langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, kita akan mencari KPK dari 3 dan 4. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Untuk kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Jadi, KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Setelah kita menemukan KPK dari 3 dan 4, sekarang kita kembali ke pecahannya. Jadi, 2 per 3 ditambah 1 per 4 sama dengan per 12 ditambah per 12. Lalu untuk bagian pecahan sebelah kiri, 12 dibagi 3 dikali 2, hasilnya 8. Kemudian 12 dibagi 4 dikali 1, hasilnya 3. Jadi 8 per 12 ditambah 3 per 12, atau sama dengan 11 per 12. Yaitu 4 per 5 dikurang 3 per 4, sama dengan titik-titik-titik. Penyelesaiannya, langkah pertama, carilah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari penyebut pecahan tersebut, yaitu 5 dan 4. Dan dari sini KPK 5 dan 4 yaitu sama dengan 20. Selanjutnya, ubah pecahan menjadi pecahan senilai dengan penyebut 20, yaitu 4 per 5 dikurang 3 per 4 sama dengan per 20 dikurang per 20. Untuk yang sebelah kiri, 20 dibagi 5 dikali 4. Dan untuk yang sebelah kanan, 20 dibagi 4 dikali 3. 20 dibagi 5 dikali 4, hasilnya sama dengan 16. Dan 20 dibagi 4 dikali 3,
Hasilnya sama dengan 15. Lalu 16 per 20 dikurang 15 per 20 sama dengan 1 per 20. Jadi 4 per 5 dikurang 3 per 4 sama dengan 1 per 20. Materi selanjutnya yaitu tentang penjumlahan bilangan pecahan campuran. Jika menemui penjumlahan pecahan campuran, di mana bilangan pecahan tersebut terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa, maka untuk dapat menjumlahkan bilangan pecahan tersebut, langkah-langkah yang dapat dilakukan yang pertama yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa secara terpisah. Yang kedua, karena penyebutnya memiliki angka yang berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Langkah yang ketiga, setelah masing-masing pecahan campuran telah diubah menjadi pecahan biasa dan memiliki penyebut dengan angka yang sama, maka langkah selanjutnya adalah menjumlahkan kedua pembilang pada pecahan tersebut. Nah, perhatikan contoh operasi pada pecahan campuran. Contohnya yaitu, selesaikanlah 7 3 per 5 ditambah 3 1 per 7. 7 3 per 5 ditambah 3 1 per 7. Di sini kita ketahui penyebutnya berbeda, yaitu 5 dan 7. Nah, untuk menyelesaikan pecahan campuran untuk penjumlahan, maka kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK. Nah, KPK dari 7 dan 5 yaitu 35. Jadi, hasilnya yaitu 7/21 per 35 ditambah 35 per 35. Jadi, untuk menjumlahkan pecahan campuran, jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan pecahan dengan pecahan. Di sini bilangan bulatnya yaitu 7 dan 3, maka 7 ditambah 3, 10. Pecahan dengan pecahan, 21 ditambah 5 sama dengan 26, baru masukkan 35 penyebutnya yang sama. Hasilnya sama dengan 10/26 per 35. Jadi, selesaian dari 7 3 per 5 ditambah 3 1 per 7 hasilnya yaitu 10/26 per 35. Nah, kalau cara duanya, kita tambahkan 7 ditambah 3 ditambah 3 per 5 ditambah 1 per 7. Kelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Di sini bilangan bulatnya yaitu 7 dan 3, pecahannya 3 per 5 ditambah 1 per 7. Nah, untuk menyelesaikannya kita tambahkan 7 tambah 3 sama dengan 10. Nah, untuk menyelesaikan pecahan kita samakan dulu penyebutnya yaitu 35. 35 dibagi 5 sama dengan 7. 7 dikali 3 hasilnya 21. 35 dibagi 7 hasilnya 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Jadi, karena sama penyebutnya yaitu 35, kita jumlahkan langsung. 21 ditambah 5 yaitu 26, 35 penyebutnya. Jadi hasilnya 10/26 per 35. Jadi hasil dari 7 3 per 5 ditambah 3 1 per 7 yaitu 10/26 per 35. Materi selanjutnya kita masuk pada pengurangan bilangan pecahan campuran. Pada operasi pengurangan pecahan campuran, di mana bilangan pecahan tersebut terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Maka, untuk dapat mengurangi bilangan pecahan tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa secara terpisah.
Kemudian, karena penyebutnya memiliki angka yang berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Setelah masing-masing pecahan campuran telah diubah menjadi pecahan biasa dan memiliki penyebut dengan angka yang sama, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengurangan kedua pembilang pada pecahan tersebut. Nomor 4, 6/1/3 ditambah 3 4/5. Kita akan gunakan cara pertama, yaitu merubah masing-masing pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Dimulai dari 6/1/3. Itu berubah menjadi per 3. Untuk bawahnya, untuk atasnya 3 dikali 6 ditambah 1. Kemudian untuk yang 3 4/5 berubah menjadi per 5. Dan untuk atasnya 5 dikali 3 ditambah 4. Kemudian kita sederhanakan. 3 dikali 6, 18 ditambah 1, 19 per 3 ditambah 5 dikali 3, 15 ditambah 4, 19 per 5. Dan kemudian setelah ini kita lakukan penjumlahan pecahan dengan cara kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 3 dan 5. Kita cari KPK-nya menjadi 15 ditambah per 15. Lalu yang atasnya 15 dibagi 3, 5 dikali 19 menjadi 19 dikali 5, 5 dikali 9, 45, 5, 4, 5 dikali 1, 5 ditambah 4, 9, menjadi 95. Dan kemudian untuk yang sebelah kanan, 15 dibagi 5, 3, 3 dikali 19. 19 dikali 3, 3 dikali 9, 7, 2, 3 kali 1, 3 ditambah 2, 5, menjadi 57 per 15. Dan baru dari sini kita bisa jumlahkan 95 ditambah 57. 95 ditambah 57, 5 ditambah 7, 12, 2, 1, 1 ditambah 9 ditambah 5, 15. Hasilnya kita dapatkan 152 per 15. Dan jika kita merubahnya lagi menjadi pecahan campuran, berarti kita bagi sekarang 152 dibagi 15. Dapat 10. 10 kali 15, 150. Kita kurangkan, kemudian sisa 2. Nah, sisa 2 inilah yang menjadi pembilang pada pecahan campurannya. Dan yang 10-nya ini menjadi bilangan bulat yang ada di depan pecahan campuran. Jadi 10, 2 per 15. Ini jawabannya. Lalu untuk nomor 10, kita akan gunakan cara kedua, yaitu 5, 2 per 3 dikurang 1, 3 per 4. Kita akan buat bilangan bulat, dikurang bilangan bulat, yaitu 5 dikurang 1, ditambah, untuk pecahannya 2 per 3 dikurang 3 per 4. Kemudian 5 dikurang 1 menjadi 4, ditambah 2 per 3 dikurang 3 per 4, kita samakan dulu penyebutnya, menjadi per 12 dikurang per 12. Nah, 12 dibagi 3, 4 dikali 2, 8. 12 dibagi 4, 3 dikali 3, 9. Nah, dari sini, jika kita ingin mengurangkan 8 per 12 dikurang 9 per 12, 8 dikurang 9 itu tidak bisa, karena angka 8 itu lebih kecil dari 9, sehingga untuk mengurangkan pecahan ini, kita akan meminjam dari angka 4 yang di depan. Yaitu angka 4-nya kita pecah menjadi 3 ditambah 1. Kemudian untuk pecahannya tetap 8 per 12 dikurang 9 per 12. Lalu 1 ini kita rubah menjadi pecahan biasa yang penyebutnya sama dengan 12. Sehingga menjadi 3 ditambah 12 per 12
ditambah 8 per 12 dikurang 9 per 12. Kemudian menjadi 12 ditambah 8, 20. 20 dikurang 9, 11. Jadi 3, 11 per 12. Ini hasilnya. Nah, di sini ada contoh soal pengurangan pada pecahan campuran. Soalnya yaitu, hitunglah pengurangan dari 82 per 5 dikurang 51 per 3. Penyelesaiannya. Nah, untuk menyelesaikannya, karena penyebutnya berbeda yaitu 5 dan 3, kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 5 dan 3. Kita ketahui KPK dari 5 dan 3 yaitu 15. Maka 15 dibagi 5 yaitu 3. 3 dikali 2 hasilnya 6. Jadi 86 per 15 dikurang 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 dikali 1 hasilnya 5. Jadi 5 per 15. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita langsung saja mengurangkan pembilangnya. Pertama, kita kurangkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. 8 dikurang 5, yaitu hasilnya 3. 6 dikurang 1, hasilnya 1, dan masukkan penyebutnya 15. Maka, hasilnya 31 per 15. Jadi, pengurangan dari 82 per 5 dikurang 51 per 3 hasilnya yaitu 31 per 15. Terdapat cadangan gabah di gudang 5 1 per 2 ton. Didatangkan lagi 3 1 per 2 ton. Berapa ton gabah yang harus ditambahkan agar menjadi 10 ton? Oke. Yang pertama di sini kita akan hitung dulu total gabah yang ada di gudang dan yang didatangkan, yaitu dengan cara 5 1 per 2 ditambah 3 1 per 2. Dan ini kita jumlahkan dengan cara bilangan bulat, kita jumlahkan dengan bilangan bulat, yaitu 5 ditambah 3 dan pecahan dengan pecahan. Ditambah 1 per 2 plus 1 per 2. Kemudian kita hitung masing-masing 5 ditambah 3 sama dengan 8. Dan 1 per 2 ditambah 1 per 2. Karena penyebutnya sudah sama, jadi bisa kita jumlahkan pembilangnya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan 2 per 2 di sini bisa kita sederhanakan menjadi 1. Sehingga 8 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi total gabah yang ada di gudang dan yang didatangkan ada 9 ton. Dan agar total gabah itu menjadi 10 ton, jadi sama dengan kita mencari 9 ditambah titik-titik-titik sama dengan 10. Yaitu caranya adalah 10 dikurang 9. Yang hasilnya sama dengan 1. Jadi, gabah yang harus ditambahkan adalah 1 ton. Baiklah, sekian materi pada hari ini. Materi ini disusun oleh kelompok KKN Unri Balik Kampung Desa Ampang Gadang 2021 yang terdiri dari Dinda Hepayana Putri, kedua Ihdina Ramadhani Harahap, ketiga M. Romi Suryanto, keempat Najipa Arini, kelima Puja Rinjani DM, keenam Rio Ripaldo, ketujuh Verina Septiani, kedelapan Fiona Amelia,
ke-9 Yuda Pratama, dan terakhir Yuliana. Sekian video pembelajaran pada pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.